A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya roh yang masih boleh aktif atau hidup bisa mengembangkan amalia. Caranya, jika ada yang mendoakan membalas lagi sebanyak-banyaknya. Dan di sini perolehannya, ada lagi roh yang setelah urusan kubur kemudian ditidurkan, yaitu kelompok kelas 10 sampai dengan 6 ditidurkan di dalam satu benua. Kelas 5 sampai dengan 1 dan 1 istimewa boleh aktif atau hidup, tetapi tugas untuk 1 istimewa menjaga, melindungi, mengayomi daerahnya. Yang aktif juga hidup dalam satu benua. Demikianlah sebagai tambahan. Dan adapun dasar-dasar nakli ataupun aklinya, ini karena untuk menyederhanakan, jadi bolehlah nanti dicari-cari saja. Amin. Adapun kelas 11 dan seterusnya, ia tidak punya kelas dan ia juga masih aktif, diaktifkan hanya dalam keadaan disiksa ya, atau di sel seperti itu. Demikian. Ilaihi wa nastahdihi wa astaghfiruhu wa natubu ilaihi wa astaghfiruhu wa natubu ilaihi wa أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah. Hani Maula Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, adalah Uthman radhiyallahu anhu jika beliau berdiri di samping kuburan, beliau menangis hingga membasahi janggutnya. Lalu dikatakan kepadanya, engkau mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi engkau mengingat kubur, lalu engkau menangis. Maka Uthman radhiyallahu anhu menjawab, Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Al-qabru awalu manazil al-akhirah, fa in naja minhu, fama ba'dahu aysaru minh, wa in lam yanju minhu, fama ba'dahu ashaddu minh. Qal, وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه أخرجه الترمذي. Uthman radhiyallahu anhu menjawab, ketika ditanya seperti itu, wahai Uthman, jika engkau mengingat surga, engkau mengingat neraka, engkau tidak menangis. Tapi kalau engkau melihat kuburan dan mengingat kubur, maka engkau menangis. Maka Uthman menjawab, menjelaskan alasannya. Sesungguhnya aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Kuburan adalah persinggahan pertama dari kampung akhirat. Jika seseorang selamat darinya, yakni dari azab kubur, maka peristiwa-peristiwa yang setelahnya akan lebih mudah baginya, akan lebih mudah dari cobaan di dalam kubur tersebut. Wa illam yanju minhu, dan jika tidak selamat darinya, yakni dari cobaan atau azab kubur, maka apa yang sesudahnya jauh lebih berat darinya, ini dari peristiwa yang dialami di dalam kubur. Kemudian Uthman berkata, dan aku juga telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan pun melainkan kuburan jauh lebih mengerikan daripadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan
hadis ini hasan. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa alam kubur atau alam barzakh ini suatu kehidupan tersendiri. Alamun mustaqil, sebuah alam tersendiri yang jauh lebih luas dari alam dunia dan lebih lama waktunya dari alam dunia ini. Sebagian ulama memberikan perbandingan tentang keluasan alam barzakh dibanding dunia seperti keluasan alam dunia dibanding alam rahim. Jika seorang bayi di dalam rahim ibunya, itu suatu alam tersendiri. Maka begitu dia dilahirkan ke dunia, dia mendapati alam yang lebih luas daripada rahim. Maka begitu pula seorang yang meninggal dan dimasukkan ke dalam kubur dan dia telah tinggal di alam kubur, maka alam kubur atau alam barzakh ini suatu kehidupan tersendiri, suatu alam tersendiri yang jauh lebih luas daripada alam dunia ini. Dan masa tinggal manusia di alam barzakh bisa berabad-abad, bahkan mungkin bisa 1000 tahun, sampai datang kehendak Allah SWT kepada perintah Allah Ta'ala kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Jadi kehidupan di alam barzakh kehidupan yang panjang, tapi tidak kekal. Kehidupan yang panjang dan lebih panjang dari dunia. Dan di situ seseorang akan melihat kenikmatan, sesuatu yang menyenangkan hatinya, menggembirakannya, atau sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang membuat dia tersiksa. Maka persinggahan pertama dari akhirat adalah alam kubur, dan ini sangat menentukan. Alam kubur adalah persinggahan pertama, tempat transit atau persinggahan pertama dari alam akhirat yang sangat luas dan kekal abadi. Dan ini sangat menentukan. Jika seseorang selamat dari azab kubur, dia tidak melihat sesuatu yang menyusahkan di dalam kuburnya, di alam kuburnya, maka peristiwa-peristiwa yang akan ditemui setelahnya pada hari kiamat jauh lebih mudah lagi. Tetapi barang siapa, na'udzubillah min dzalik, melihat sesuatu atau merasakan azab atau tidak selamat dari azab kubur, maka peristiwa-peristiwa yang akan dialami setelahnya jauh lebih dahsyat dan lebih pedih lagi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari azab kubur dan azab neraka. Karena seorang mukmin telah dijanjikan surga ketika di alam kubur, bahkan ditunjukkan tempat tinggalnya di surga, dan dia yakin bahwa kalau terjadi hari kiamat, maka dia akan tinggal di surga-surga yang kekal abadi, yang lebih luas daripada langit dan bumi. Dia sudah mendapat kabar gembira itu ketika di alam kuburnya, dan telah diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di surga. Ketika dia yakin seperti itu, maka dia berdoa di dalam kuburnya, Rabbi ajil qiyamas sa'ah kaima arji'a ila ahli wa mali. Ya Rabb, segerakan hari kiamat, segerakan hari kiamat itu agar aku dapat kembali bersama keluargaku dan bertemu kembali dengan hartaku, agar aku dapat kembali kepada keluarga dan hartaku. Sedangkan seorang yang kafir, yang fasik, ketika dia melihat apa yang telah disediakan Allah baginya berupa adab yang pedih ketika nanti terjadi hari kiamat, ketika dia di dalam kubur telah ditunjukkan kepadanya tempat tinggalnya di neraka, dan telah diancamkan kepadanya adab yang pedih kelak kalau terjadi hari kiamat, maka dia akan berkata, meskipun dia merasakan penderitaan di dalam kubur, tapi dia berkata atau berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan engkau jadikan hari kiamat. Wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan, jangan engkau adakan hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Kenapa seorang kafir berdoa seperti itu? Karena dia tahu bahwa apa yang akan ditemui setelahnya lebih dahsyat dan lebih mengerikan lagi. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, sebagian kubur itu dipenuhi oleh kegelapan. Jika penghuninya adalah orang-orang yang fasik atau orang yang kafir, maka kubur tersebut dipenuhi dengan kegelapan. Tetapi jika penghuni kubur itu adalah seorang yang mukmin, maka kuburan itu akan dipenuhi cahaya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta perawi yang lainnya bahwa salah seorang wanita yang biasa membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada masa beliau, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak mengkhabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka beliau tidak mendapati seorang perempuan yang biasa menyapu atau membersihkan masjid. Dan ini suatu amal yang disyukuri, suatu jasa yang tidak kecil. Maka Rasulullah SAW tidak melihat dan tidak mendapati perempuan yang biasa membersihkan masjid tersebut. Maka ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, beliau diberitahu bahwa dia telah meninggal di malam hari dan telah dikuburkan. Dan para sahabat tidak ingin membangunkan Rasulullah SAW. Ini perempuan itu meninggal di malam hari, kemudian dimakamkan pada malam hari itu juga, dan para sahabat tidak tega atau tidak ingin membangunkan Rasulullah SAW di malam hari, mengganggu istirahatnya. Maka beliau meminta kepada para sahabatnya untuk menunjukkan di mana kuburan seorang perempuan tersebut. Setelah ditunjukkan kepada beliau kuburnya, maka beliau sholat di samping kuburan tersebut, menyolati sholat jenazah. Karena beliau belum sempat mensolati jenazah tersebut, maka beliau solati di samping kuburannya. Kemudian beliau bersabda, "Inna hadhihi al-qubura mali'atun dhulmatan 'ala ahliha, wa inna Allah 'azza wa jalla munawwiruha lahum bisalati 'alaihim." Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan. Bukan hanya kubur ini saja, tapi kuburan di sekitar sini. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyinarinya, memberikan nur, memberikan cahaya dan keterangan, memberikan cahaya menerangi kuburan tersebut karena salatku atas mereka, karena aku mensalati mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta perawi hadis yang lain. Dan di sini ada satu faedah bahwa boleh seseorang yang belum mensalati jenazah saudaranya, belum sempat atau tidak berkesempatan mensalati jenazah seorang muslim, dia boleh mensalati di samping kuburnya. Dan sebagian ulama membatasi waktunya sebelum berjalan 1 bulan, selama jenazah itu dimakamkan dan belum berjalan 1 bulan. Jadi kalau baru sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, seorang yang kelewatan belum sempat menyolati jenazah seseorang, disunahkan mendatangi kuburannya, kemudian salat jenazah sebagaimana biasa di samping kuburannya, tentu dengan menghadap kiblat. Dan ini pengecualian dari larangan yang umum untuk salat menghadap atau salat di samping kuburan atau menghadap kuburan, itu berlaku umum. Tetapi salat jenazah dikecualikan dari keumuman larangan tersebut. Dan juga satu faedah bahwa dengan doanya, dengan salatnya dan doanya Rasulullah SAW atas penghuni kuburan tersebut, maka kuburan yang tadinya dipenuhi kegelapan kini diberi cahaya yang terang benderang oleh Allah SWT dengan sebab doa dan salatnya Rasulullah SAW. Kemudian ketika mayat atau jenazah telah diletakkan di dalam kuburnya, maka ketika itu pula kuburan itu akan menghimpitnya, yadhummuhu dhammah. Kuburan itu akan memeluknya atau menghimpitnya. Dan tidak ada yang selamat dari himpitan kuburan ini seorang pun, baik orang dewasa ataupun anak-anak, baik orang saleh atau orang fasik, semua akan merasakan dhammatul qabr, himpitan atau pelukan kubur ini. Dan ini bukan azab kubur, dan ini bukan termasuk azab kubur yang disediakan Allah bagi orang-orang yang kafir atau yang fasik. Lain lagi, disebutkan dalam beberapa hadis-hadis bahwasanya kuburan telah menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah Sayyidul Ansar, penghulu kaum Ansar. Dan kedudukan Sa'ad bin Mu'adz di kalangan Ansar sebagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di kalangan kaum Quraisy. Dan ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, taharraka li mautihi al-'arsy. Arsy Allah bergerak, bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Wa futihat lahu abwabus sama', dan pintu-pintu langit dibuka ketika meninggalnya Sa'ad. Wa syahidahu 70,000 minal malaikah, dan 70.000 malaikat ikut menghadiri jenazahnya dan memikul jenazahnya ke kuburan. Subhanallah, Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang syahid dan seorang mukmin yang saleh yang telah berjuang dan telah membela Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hingga syahid. Maka ketika meninggalnya 70.000 malaikat turun dari langit untuk menghadiri jenazah dan memikul jenazah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah baginya, bagi rohnya, dan arsy Allah bergoncang karena
kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa Sa'ad termasuk penghuni surga. Diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70,000 minal malaikah laqad dhamma dhammatan thumma furija anhu." Inilah sahabat, inilah seorang yang arasy Allah bergoncang karena kematiannya, dan pintu-pintu langit dibukakan baginya, dan jenazahnya dihadiri oleh 70,000 malaikat. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilepaskan kembali. Hadis riwayat An-Nasa'i, dan hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan Sahih Muslim. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaghatan law kana ahadun najiyan minha naja Sa'du ibnu Mu'adz." Sesungguhnya kuburan itu memiliki dhaghtah, ini tekanan, menekan, menghimpit, menjepit siapa saja yang dimasukkan ke dalamnya. Seandainya ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur tersebut, niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini sahih. Kemudian At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr, la naja Sa'd bin Mu'adz wa laqad dhamma dhammatan thumma rukhiya anhu." Seandainya seseorang selamat dari himpitan kubur, niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilonggarkan kembali. Hadis riwayat At-Tabrani, dan hadis ini sahih. Termasuk dalil bahwa himpitan kubur ini akan menimpa siapa saja, manusia, baik anak kecil ataupun dewasa. Anak-anak kecil pun juga tidak selamat darinya. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr lanaja hadha as-sabi." Seandainya seseorang bisa lolos dari himpitan kubur, niscaya akan lolos anak kecil ini. Dan ketika itu beliau sedang menghadiri pemakaman seorang anak kecil, mungkin balita, dikuburkan. Kemudian beliau bersabda, seandainya ada seorang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya akan selamat anak kecil ini. Hadis riwayat At-Tabrani dan juga Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dan hadis ini sahih. Ini semua menunjukkan bahwa himpitan kubur ini akan menimpa setiap manusia, baik bayi atau dewasa, baik orang mukmin, orang yang saleh maupun orang yang fasik. Semua akan merasakan himpitan ini, dan ini bukan azab kubur yang akan dibahas nanti. Sebelum seseorang mendapati kenikmatan di dalam kuburnya atau azab penderitaan di dalam kuburnya, na'udzubillah min dzalik, terlebih dahulu akan didatangi oleh dua malaikat. Jika seorang hamba telah diletakkan dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya malaikat dalam bentuk yang tidak lazim dikenal, ala suratin munkarah, dengan bentuk yang menakutkan, yang mengerikan, dan tidak lazim dilihat oleh manusia. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib, dan hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum atahu malakani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhar an-nakir fayaqulan ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري." Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian telah diletakkan di dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Dua malaikat ini hitam dan azraqan, biru, kebiru-biruan. Yang satu disebut mungkar dan yang satu disebut nakir. Jadi kedua malaikat itu disebut namanya. Yang pertama adalah mungkar dan yang kedua nakir. Dan dari namanya kita mengetahui tentang kedahsyatannya.
Karena mungkar dan nakir itu maknanya hampir sama. Itu sesuatu yang mengerikan atau menakutkan. Maka keduanya berkata, kedua malaikat itu berkata, apa yang kau katakan tentang orang laki-laki ini? Yang dimaksud adalah tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan mengucapkan apa yang dahulu dia ucapkan. Orang laki-laki ini yang ditanya, dia akan menjawab dengan apa yang dahulu dia yakini dan dia ikrarkan ketika di dunia. Dia akan menjawab, huwa Abdullah wa Rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan Rasulnya. Begini jawaban seorang mukmin ketika ditanya tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjawab dengan tegas, dengan mantap, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika yang ditanya itu seorang munafik yang berpura-pura muslim tetapi dalam hatinya kafir, ketika ditanya oleh dua malaikat itu, dia menjawab seperti ini. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, lalu aku ikut-ikutan mengucapkan seperti itu. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Begini jawaban seorang munafik. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini hasan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah qabr. Fitnah qabr, yakni ujian di dalam kubur, dan ini adalah ujian terakhir yang akan dialami oleh seorang mukmin. Ketika seorang mukmin selamat lulus dari ujian ini, maka sudah tidak akan ada lagi ujian setelah itu. Kemudian juga diriwayatkan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang jenazah, tentang seorang mukmin yang diletakkan di dalam kuburnya. Beliau bersabda, "Fayatihi malakan syadida al-intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala al-mu'min." Maka lalu datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat dahsyat hardikannya. Dua malaikat yang sangat menggelegar hardikannya. Lalu keduanya ini menghardiknya. Kedua malaikat ini menghardik orang tersebut. Saya mendudukkannya, lalu bertanya kepada orang tadi, "Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man nabiyyuk?" Siapa Rabbmu? Apa dinmu? Dan siapa nabimu? Dan ini adalah ujian terakhir yang akan dialami oleh seorang mukmin. Maka ketika itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Maka ketika itu terjadilah apa yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Itu kalimat tauhid, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang mukmin akan diteguhkan hatinya dengan perkataan tauhid di atas kalimat tauhid, baik ketika hidup di dunia maupun ketika di akhirat, itu di alam barzakh ini. Maka orang tersebut berkata, "Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Dia akan menjawab, "Rabbku adalah Allah, dinku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka lalu ada penyeru dari langit, terdengar seruan dari langit, "An sadaqa abdi," bahwa jawaban hambaku benar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang hamba yang kafir atau yang fajir. Fajir yakni fasik. Lalu datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat keras hardikannya. Keduanya menghardik orang tersebut seraya mendudukkannya, lalu bertanya kepadanya, "Man rabbuk? Siapa Rabbmu?" Maka dia menjawab, la adri." Dia menjawab, aku tidak tahu." Maka malaikat itu bertanya lagi, "Ma dinuk? Apa dinmu?" Dia menjawab, aku tidak tahu." Maka kedua malaikat bertanya lagi, "Apa yang kau katakan tentang seorang laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian?" Maka orang itu tidak tahu siapa namanya.
siapa yang dimaksud oleh kedua malaikat tadi? Maka kedua malaikat menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si laki-laki itu berkata atau menjawab, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, tapi aku tidak tahu. Maka kedua malaikat itu berkata, engkau tidak tahu dan tidak juga membaca. La daraita wala talaut. Jadi engkau tidak tahu dan engkau juga tidak mengikuti manusia yang mengucapkan sesuatu tersebut. Maka kemudian terdengar seruan dari langit, an kadzaba abdi, bahwa hambaku berdusta. Nah, inilah jawaban yang akan dijawab oleh seorang mukmin ketika ditanya oleh kedua malaikat tadi. Jadi Allah akan memberikan taufik, Allah akan meneguhkan hatinya sehingga dia bisa menjawab dengan tegas, dengan mantap pertanyaan malaikat tadi dengan benar. Tetapi seorang kafir akan disesatkan oleh Allah. Seorang yang kafir atau seorang yang fasik, dia tidak akan ditunjuki, tidak akan diberi taufik oleh Allah untuk menjawab dengan benar, sebagaimana ketika dia di dunia kufur kepada Allah. Ketika di dunia dia kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ditanya, maka apa yang diyakini oleh hatinya itu yang keluar jawabannya. Ketika ditanya siapa Rabbmu, dia menjawab, saya tidak tahu. Ditanya apa agamamu, dia menjawab saya tidak tahu. Ketika ditanya siapakah laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian itu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab, saya tidak tahu, saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah suatu peristiwa yang akan dialami oleh setiap seorang yang telah dikuburkan, yaitu fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meneguhkan hati-hati kita semua dan meneguhkan akidah dan keimanan kita semua dengan kalimat yang hak, baik ketika hidup di dunia maupun ketika mati dan ketika dibangkitkan di akhirat kelak. Dan kita mohon kepada Allah husnul khatimah dan keselamatan dari azab kubur. Kita mohon kenikmatan kubur dan kenikmatan surga. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.